Halo, selamat datang di ruang sunyi. Aku di sini membuka ruang hening untuk membacakan energi tarot bagimu. Tepat di momen ketika semesta mulai berbisik lebih kencang dari biasanya. Ambil napas perlahan, biarkan pundakmu rileks, dan izinkan aku menemanimu menyelami pesan-pesan yang tidak selalu terdengar oleh telinga, tapi sangat terasa oleh jiwa. Pembacaan ini adalah cermin energi umum yang mungkin saja bergetar seirama dengan apa yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Entah itu kebimbangan, harapan, atau pertanyaan yang takut kamu ucapkan dengan suara keras. Tema tarot kali ini adalah ketika kehadiranmu menjadi cermin bagi orang lain. Sebuah pembacaan tentang dampak diam-diam dari energi tulusmu terhadap seseorang yang belum siap menerimanya, serta bagaimana kamu justru menemukan kembali batasan dan kegembiraanmu setelahnya. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ada yang menjauh tanpa alasan, atau kamu lelah menjadi pelabuhan bagi ombak emosi yang tidak menentu, maka bacaan ini khusus berbisik kepada jiwamu. Bukalah hatimu perlahan, karena semesta tidak pernah mengirimkan jawaban terlalu cepat atau terlalu lambat. Ia hanya menunggu kamu cukup sunyi untuk mendengar. Selamat menyelami pesan dari ruang sunyi. Kartu pertama, The World. Kartu The World adalah kartu penyelesaian, siklus yang tertutup, dan pencapaian tertinggi. Ini adalah energi telah tiba setelah perjalanan panjang, sebuah harmoni utuh antara jiwa dan realitas. Namun dalam posisi ini, kartu ini tidak hanya bicara tentang akhir bahagia, tapi juga tentang dampak besar dari kehadiran seseorang dalam hidup orang lain. Kamu adalah titik pusat dari siklus itu, pusaran energi yang mengubah peta emosi orang di sekitarmu. Saya melihat kehadiran kamu di hidupnya ternyata membawa dampak yang sangat besar, bahkan sampai mengguncang kestabilan emosinya. Awalnya dia mungkin merasa nyaman, merasa menemukan sosok yang bisa melengkapi dirinya, seolah kamu adalah potongan terakhir dari teka-teki hidupnya. Tapi justru karena kedalaman perasaan itu, dia jadi tidak siap menghadapi konsekuensinya. Karena cinta yang utuh menuntut keberanian untuk melepas kendali. Energi kamu yang tulus dan totalitas membuat dia merasa terlihat sepenuhnya. Dan bagi orang yang belum matang secara emosional, itu bisa terasa menakutkan sekaligus membingungkan. Kamu bukanlah masalahnya. Kamu adalah cermin yang terlalu jernih untuk dia hindari. Energy the World ini sedang mengajarkan kamu bahwa tidak semua ketakutan orang lain adalah tanggung jawabmu. Dan dari sini, alur energi akan perlahan berlanjut ke cara dia merespons gejolak batinnya, sesuatu yang sangat terwakili oleh kartu berikutnya, Knight of Cups. Kartu kedua, Knight of Cups. Kartu Knight of Cups adalah pembawa pesan romansa, idealisme, dan perasaan yang pasang surut. Ia datang dengan bunga di tangan, tapi juga bisa pergi sebelum fajar menyingsing. Kartu ini melambangkan seseorang yang digerakkan oleh emosi yang belum matang, penuh hasrat tapi labil seperti air. Dalam bacaan ini, Knight of Cups berbicara tentang ketidakkonsistenan emosional yang berasal dari ketidakmampuan mengelola perasaan yang terlalu besar. Efek kamu ke dirinya juga terlihat dari cara dia menjadi tidak konsisten. Di satu sisi, dia ingin dekat, mendekat dengan tatapan penuh makna, lalu tiba-tiba menjauh tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, dia membatasi diri dan seolah menjaga jarak, seperti orang yang haus tapi takut meminum airnya. Ini bukan karena kamu kurang, justru karena kamu terlalu berarti dalam hidupnya. Dia belum mampu mengelola perasaannya sendiri, sehingga akhirnya sikapnya berubah-ubah. Kadang hangat seperti pelukan, kadang dingin seperti kabut pagi yang menghilang terkena matahari. Dan itu adalah refleksi dari konflik batin yang sedang dialami, bukan karena kamu salah. Semesta ingin kamu sadar ketidakstabilannya adalah peta dari luka yang belum dia sembuhkan. Kamu hanya kebetulan menjadi sungai tempat bayang-bayang lamanya muncul ke permukaan. Pesan tersembunyi dari Knight of Cups adalah jangan memburu orang yang masih tenggelam dalam ombak perasaannya sendiri. Energi ini akan terus mengalir ke kartu ketiga, di mana luka lama mulai terbuka karena sentuhan kehadiranmu. Kartu ketiga, Eight of Pentacles. Kartu Eight of Pentacles adalah kartu ketekunan, latihan, dan perbaikan diri secara perlahan tapi pasti. Ini adalah energi seorang pengrajin yang tekun mengasah keterampilannya hari demi hari tanpa drama. Dalam konteks emosi, kartu ini mengajakmu untuk fokus pada pembangunan kembali stabilitas batinmu sendiri, melepaskan kebutuhan untuk memperbaiki orang lain, dan justru mengasah kemampuanmu untuk tenang di tengah badai. Saya melihat kamu tanpa sadar memicu luka lama dalam dirinya.
Ada trauma atau pengalaman masa lalu yang belum selesai, seperti simpul tali yang sudah berkarat, dan kehadiran kamu membuka kembali bagian itu. Bukan karena kamu salah, tetapi karena energi kamu menyentuh sisi terdalam yang selama ini dia hindari, sisi yang paling gelap dan paling rapuh. Inilah yang membuat dia sering menyakiti kamu. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena dia sendiri sedang tidak stabil secara emosional dan luka lamanya berteriak lebih keras daripada suara hatinya. Namun untuk kamu, Eight of Pentacles datang sebagai angin segar. Kartu ini membawa ketenangan yang mengatakan kamu tidak harus hancur karena kekacauan orang lain. Sekarang saatnya fokus pada karya batinmu sendiri, pada kesabaran membangun rasa aman dari dalam. Kamu mulai melihat arah yang sebelumnya kabur, bahwa menyelamatkan diri sendiri bukanlah pengkhianatan. Energi yang membangun ini perlahan membawamu ke kartu keempat, di mana kamu diajak untuk menjaga jarak yang sehat sebagai bentuk cinta tertinggi pada dirimu sendiri. Kartu keempat, Four of Pentacles. Kartu Four of Pentacles adalah kartu batasan, menjaga energi, dan menahan sesuatu erat-erat bukan karena tamak, tapi karena butuh perlindungan. Ia sering digambarkan sebagai sosok yang memegang erat koin di dada, kaki, dan mahkota. Dalam bacaan ini, kartu ini bukan tentang kekikiran materi, tetapi tentang kamu yang mulai belajar menjaga hati dan energimu dari orang yang tidak konsisten. Ini adalah tembok lembut yang kamu bangun bukan untuk menutup dunia, tapi untuk menyaring siapa yang layak masuk. Ketika kamu mulai menjauh atau memilih untuk menjaga diri, disitulah dampaknya semakin terasa bagi dia. Dia mulai kehilangan arah, merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Sesuatu yang dulu dia anggap biasa, kini terasa seperti udara yang menipis. Kamu yang dulu selalu ada, sekarang tidak lagi mudah dijangkau. Dan itu membuat dia mulai berpikir, bahkan menyesali sikapnya. Dalam kondisi ini, kamu justru menjadi cermin yang membuat dia melihat kekurangannya sendiri. Bisikan batinmu mulai terdengar lebih jelas sekarang. Kamu berhak untuk tidak tersedia setiap saat. Firasat kecil yang dulu terabaikan, seperti rasa lelah setelah memberi terlalu banyak atau keinginan diam-diam untuk menyendiri, kini menjadi suara yang tidak bisa kamu bohongi. Four of Pentacles adalah pesan halus dari semesta. Pelajari seni memegang erat dirimu sendiri sebelum memeluk orang lain. Tanda-tanda kecil seperti badai yang mereda, tidur yang mulai pulih, atau perasaan lega saat tidak mengecek ponsel, itulah bintang penunjuk jalanmu. Energi perlindungan diri ini akan terus mengalir ke kartu kelima, di mana kegembiraan baru dan koneksi yang lebih ringan mulai mengetuk pintu hidupmu. Kartu kelima, Three of Cups. Kartu Three of Cups adalah kartu perayaan, persahabatan, dan kebahagiaan yang dibagikan. Ia adalah tarian, anggur, dan tawa di bawah sinar bulan. Kartu ini menandai berakhirnya isolasi emosional dan terbukanya pintu untuk koneksi yang tidak rumit, tanpa beban luka lama. Ini adalah energi bahwa setelah hujan, kamu tidak hanya beristirahat, tapi kamu juga layak menari lagi. Namun di balik semua itu, saya melihat kamu juga membawa pelajaran penting dalam hidupnya. Kamu mengajarkan tentang ketulusan, tentang menghargai seseorang, dan tentang kehilangan sebagai guru yang paling jujur. Entah dia menyadari sepenuhnya atau tidak, tetapi kehadiran kamu meninggalkan jejak yang kuat dalam emosinya, seperti ukiran di pohon tua. Dan dari situ, sebenarnya ada potensi perubahan, meskipun semuanya kembali pada pilihan dia, apakah mau bertumbuh atau tetap berada dalam pola yang sama. Tapi untuk kamu, Three of Cups adalah dorongan kuat dari semesta untuk melangkah maju. Babak baru sedang terbuka. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang tidak perlu kamu tebak-tebak perasaannya. Ada energi semangat, kegembiraan ringan, dan tawa yang tidak lagi terasa berat. Kamu diundang untuk merayakan dirimu yang telah bertahan, untuk mengisi gelasmu sendiri terlebih dahulu, dan membiarkan mereka yang sejalan dengan getaranmu datang tanpa kamu paksa. Transformasi ini tidak dramatis. Dia datang sebagai teman lama yang mengajak kopi, hobi baru yang membuatmu lupa waktu atau malam sunyi yang terasa cukup. Kini kamu tidak perlu lagi menjadi pelabuhan bagi kapal yang tidak tahu arah. Dan sampailah kita di penghujung bacaan kali ini. Ruang sunyi ingin berpesan bahwa apapun yang kartu-kartu ini bisikkan ke relung hatimu, percayalah bahwa semesta tidak pernah salah memilih waktu untuk menyampaikan jawaban. Kamu sudah cukup berani untuk bertahan, dan sekarang saatnya juga kamu cukup berani untuk melepaskan apa yang tidak lagi sejalan dengan ketenanganmu.
Pegang erat pesan yang paling menggetarkan di dadamu, karena intuisi adalah kompas paling jujur yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika video ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu, biarkan ia menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian. Agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya dari ruang sunyi, temani langkahku dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan lembut, tanpa paksaan, hanya jika jiwamu merasa terpanggil. Sampai kita bertemu lagi di Henning berikutnya. Jaga api kecil dalam dadamu.